Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara Streaming TV, menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan kami Majalah Warisan Budaya Nusantara dalam acara wawancara eksklusif dengan tokoh seniman budaya Indonesia, yaitu Mas Guru Soekarno Putra. Selamat siang Mas Guru. Selamat siang. Dan turut hadir pula dengan kami Duta Rempah Nusantara Mbak Rani V. Selamat siang Mbak Rani. Siang. Selain tokoh seniman, Mas Guru Soekarno Putra, beliau juga aktif di berbagai organisasi dan beberapa penghargaan pernah diraihnya. Untuk lebih mengenal lebih jauh tentang biografi Mas Guru Soekarno Putra. Selamat sore semua teman-teman yang ada di sana. Sore hari ini kita akan berbincang santai bersama tokoh seniman dan tokoh budaya. Siapa sih yang nggak kenal Mas Guru Soekarno Putra? Beliau ini juga putra bungsu dari proklamator Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno. Nah, supaya lebih rileks, lebih santai, yuk langsung aja kita ngobrol. Dan sebelum ngobrol lebih jauh tentang siapa sih beliau, kita akan langsung dari sumbernya, Mas Guru Soekarno Putra yang masih gagah banget untuk menjelaskan atau memberitahukan kepada khalayak umum tentang biografi dari beliau, agar para kaum milenial yang adik-adik kita lebih mengetahui dan lebih mengenal siapakah sosok Mas Guru Soekarno Putra ini. Saya persilahkan Guru. Ya, terima kasih. Ya, saya bukan akan menjelaskan secara singkat. Ya, saya lahir di Jakarta, di Istana Merdeka, tanggal 13 Januari 1943. Dan ayah saya adalah Presiden Republik Indonesia pertama sekaligus proklamator Perintis Kemerdekaan dan sebagainya. Jadi masa kecil saya di istana, kemudian sejak tahun 67 saya pindah hijrah ke rumah kediaman saya tempati ini sekarang. Kemudian setelah selesai sekolah SMA, saya lanjutkan ke Universitas van Amsterdam di Belanda, di Amsterdam, jurusan arkeologi. Dan dari sana itu tahun 72. Dan dari sana kemudian saya kembali lagi ke Indonesia tahun 1975. Dan terus di tahun 75 itu kemudian saya banyak berkecimpung di bidang seni lebih dalam, yaitu di bidang seni musik, tari. Bahkan di film juga ya, Mas Guru ya? Ya, kan di film itu tahun 85. Nah, di tahun 76 itu saya memulai saya di bidang lebih ke musik, dengan saya memproduksi suatu rekaman tentang musik Indonesia campur dengan musik barat. Nah, dibuat dalam satu album rekaman yang judulnya Guru Gypsy. Dan pada waktu itu juga tahun 76 saya mengikuti lomba tentang musik dan sebagainya, dan saya dapat juara lah itu untuk lagu Renjana itu tahun 76. Kemudian saya diutus untuk sebagai wakil Indonesia di World Pop Song Festival di Tokyo, Jepang tahun 1976. Kemudian tahun 77 saya membentuk grup pemuda-pemudi
Mardika yang kegiatannya antara lain selain di bidang sosial juga di bidang seni budaya. Di situ kami membuat pertunjukan singkatnya. Kemudian di tahun 80-an itu saya juga kembali menjuarai lomba cipta lagu-lagu itu dan dikirim lagi ke Tokyo di World Pop Music Festival pada tahun 87, dan di situ saya juga meraih 2 penghargaan. Itu tahun 87, dan sebelum banyak lagi kegiatan-kegiatan setelah itu. Tahun 90 saya mulai berkecimpung di politik, dan pada tahun 92 saya menjadi anggota DPR RI sampai sekarang. Sekarang saya masih duduk di DPR RI di Komisi 10. Dengan prestasi yang luar biasa seperti ini, bagaimana nih Mas Guru untuk membagi waktu di bidang musik, tari, film, pencipta? Waduh, luar biasa. Dan kalau nggak salah saya pernah membaca juga ada 3 grup ya Mas Guru ya. Selain Suara Mahardika, kemudian apa lagi ya? Ada 3 ya. GSP, Guru Soekarno Putra. Apa itu? Yang pernah dibentuk oleh Mas Guru, kalau nggak salah selain Suara Mahardika ada 3 grup saya baca itu ya. Ya, sekarang ini ada namanya Kinarya GSP. Jadi Suara Mardika sekarang sudah sebagai yayasan, jadi kalau manggung memakai nama Kinarya GSP. Kinarya GSP. Selain itu juga saya ada kegiatan dengan masyarakat di Bali. Ada kegiatan ya? kesenian, tari, dan musik Bali. Nama grupnya ya beberapa ya, namanya Segegong, Gamelan Semar Pegulingan Tirtasari, kemudian Gong Gamelan Semar Pegulingan, dan lain-lain ya. Banyak banget. Kalau saya baca profil dari Mas Guru Soekarno itu prestasinya sangat luar biasa. Dari umur 5 tahun kalau nggak salah sudah manggung ya Mas ya, betul ya? Iya. Luar biasa sebagai anak presiden, tapi yang masih sangat appreciate terhadap seni budaya. Nah itu benar-benar luar biasa sih. Ada kiat khusus nggak Mas Guru untuk para kaum milenial nih untuk bagaimana mencintai budaya kita supaya tidak melupakan budaya kita, karena dengan adanya media yang sekarang maju ini kan yang kita risaukan itu mereka melupakan budaya Nusantara. Ada kiat khususnya? Ya, itu semuanya memang harus melalui satu kesadaran ya. Jadi kesadaran itu bisa kalau kita berpikir dan merenung gitu, akhirnya kita bisa sampai pada suatu kesadaran bahwa kita ini adalah sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta. Selain itu kita adalah bangsa Indonesia yang mempunyai negara yang namanya Republik Indonesia, dan kita adalah warga negara dari Republik Indonesia itu. Oleh sebab itu, dengan kesadaran itu, kalau saya itu menjadikan satu prinsip yang saya pegang teguh atau suatu komitmen dalam hidup saya, bahwa hidup saya adalah lebih untuk didharma baktikan kepada bangsa dan negara. Jadi itu menjadi motivasi manakala saya berpikir, berbuat, bertindak dan sebagainya, itu tidak lain dalam rangka saya sebagai pengabdi bangsa dan negara Indonesia ini. Ini yang saya harapkan kepada kaum milenial pun demikian. Jadi dari situlah rasa cinta kepada nusa dan bangsa, dari situlah kemudian timbul keinginan dengan rasa pengabdian itu, jadi akan timbul pasti rasa untuk membela selalu Indonesia kita yang tercinta ini. Jadi dalam penerapannya adalah misalnya yang punya
kegemaran mencipta atau mengarang apa, atau melukis dalam seni kriya atau seni serupa, itu dalam pikiran, dalam niatnya itu harus selalu bahwa karyanya itu harus dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi. Tidak soal pribadi itu soal kedua, tapi kita lebih mengedepankan Indonesia, demikian juga dari segi kemanusiaan segala makhluk ciptaan Tuhan. Mas Guru ini sangat nasionalis sekali. Ya, kita harapkan juga untuk tokoh-tokoh budayawan Indonesia juga bisa memperakasai dan bisa mendorong para kaum milenial untuk sangat mencintai budaya kita, negeri kita. Apa yang kita perbuat tentunya untuk negeri ini sendiri. Nah, kemudian untuk Mas Guru tentang budaya yang sekarang ini mungkin bagaimana cara menggali untuk budaya-budaya Indonesia yang mungkin belum tercatat dalam sejarah. Ada mungkin ada kiat khusus juga nggak nih, Mas Guru? Menurut saya di sini peran yang penting dan yang kompeten itu sebetulnya memang dari pemerintah. Jadi harus ada semacam kerjasama untuk selamanya gitu, antara pemerintah dan rakyatnya. Dan pemerintah ini kan sebetulnya punya kompetensi untuk memfasilitasi apapun itu bidangnya. Kalau kita bicara bidang seni budaya, ya bidang seni budaya, bisa juga kemudian ke pariwisata. Nah, oleh sebab itu memang pemerintah ini yang di bidang seni budaya, itu juga pariwisata harus punya konsep yang jelas dan harus gencar, giat untuk melaksanakan itu, dan itu selalu didukung dengan rakyat dengan cara prinsip kita adalah prinsip Pancasila. Dan Pancasila itu dalam hal ini adalah gotong royong. Jadi dalam bidang kesenian itu kan ya hal-hal yang memprihatinkan sekarang. Banyak kesenian di cabang manapun, apapun itu, banyak kesenian yang mulai punah. Betul. Baik itu seni pertunjukan atau apa, itu banyak yang mulai punah. Tapi bukan di seni pertunjukan saja, tetapi seni rupa, seni kriya, dan sebagainya. Ya contohnya misalnya batik atau tekstil Indonesia, tenunan Indonesia, apakah itu soket ataukah kain ulos atau segala macam lah gitu. Banyak yang sudah punah caranya. Kalaupun belum punah, di sini saya merasa sangat minim masih dari pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri yang membentuk generasi penerusnya. Kayak penari gitu, misalnya bicara wayang atau apa gitu, untuk wayang orang gitu. Masih banyak sih mungkin di daerah kali Mas ya. Kalau di Jakarta ini kayaknya saya belum pernah melihat. Ada sih organisasi untuk belajar tari Jawa tuh Jakarta ada, dan di daerah-daerah juga ada. Tapi kuantitasnya itu dibandingkan dengan penduduk Republik Indonesia ini sangat kecil. Demikian juga di bidang musik atau tadi wayang kulit. Sampai sekarang pariwisata selalu menggambar-gemborkan bahwa wayang kulit gitu, atau wayang kesenian Indonesia. Tetapi untuk generasi penerus banyak yang tidak mengetahui malah. Iya, mesti kita harus menyiapkan kan generasi yang belajar pedalangan kalau di wayang. Kalau di tarian ya penari tradisional gitu.
Kemudian kalau di bidang pembatik, juga pembatik yang paham tentang segala sesuatunya, termasuk sejarahnya, dan semua, termasuk arsitektur Indonesia. Katakanlah semuanya aja gitu, itu kita sangat kurang siap dari segi Pengetahuan ya. menelurkan ya, atau apa istilahnya, para penerus. Penerus ya, betul. Mengedukasi para Iya. penerus ya. Betul. Jadi di sini sangat diperlukan peran dari pemerintah sebagai wadah anak negeri, bagaimana bisa mengetahui sejarah dan sejati dari bangsa ini sendiri. Nah, saya berharap pertemuan kita ini, Mas Guru, nanti bisa menjadi inspirasi dan didengar oleh pemerintah, bagaimana kita jangan sampai budaya kita luntur oleh budaya luar yang sekarang kayaknya sudah mengakar. Sudah mulai mengakar ke generasi milenial nih. Ya, maka milenial kan sekarang kebanyakan tahu karena dunia ini makin mengglobal. Betul. Ya, dengan adanya teknologi informasi, Betul. terus digitalisasi dan sebagainya gitu, semua orang belajar gitu, dan banyak itu kan rujukannya tuh kalau ke kebudayaan jadi ke barat, Betul. ke barat-baratan. Betul. Betul. Atau kalau Indonesianya malah banyak nggak mengenal tentang Indonesia dan keindonesiaan, dan juga tidak mengenal tentang sejarah Indonesia. Nah, ini yang harus betul-betul diwaspadai, bukan harus diperhatikan lagi, tapi harus Dipelajari lagi, digali lagi ya Mas ya. ya harus Biar lebih harus punya konsep Konsep. bagaimana untuk ini cara melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia ini. Jadi kita memang butuh wadah yang mungkin diprakarsai oleh pemerintah dalam hal ini, karena ini dalam harus skala besar ya Mas Bro ya, nggak bisa personel, nggak bisa nasional, betul. Jadinya harus saling bekerja sama. betul antara masyarakat, pemangku adat, baik dari pemangku adat, tokoh budaya, nggak bisa hanya seorang Guru Soekarno Putra aja yang berbuat begitu ya Mas ya. Walaupun sekuat apapun pasti ada batasannya, dan ini saya berharap sih dengan adanya wawancara kali ini bisa menginspirasi pemerintah bagaimana agar negeri ini yang kaya dengan budaya tetap lestari dan bisa go internasional. Kalau dulu saya rasa kayaknya masih banyak gaungnya ya untuk go internasional. Mungkin salah satu peran dari Mas Guru juga. Nah, kalau sekarang ini kalau saya lihat sih sudah agak tidak terdengar di kancah internasional. Hanya nggak sebanyak dulu gitu loh Mas Guru. Nah, ini bagaimana nih Mas Guru, kan sekarang Mas Guru juga berada kebetulan di parlemen juga. Bagaimana nih untuk langkah-langkah untuk melestarikan budaya ini